tentang podcast dengan tema 10 November. Saya di sini kedatangan dua narasumber, yaitu Noya Muzaki dan Arfa Dwi Cahaya. Kita ini adalah narasumber yang akan menjelaskan apa sih 10 November tahun 1945 itu. Untuk Mas Arfa dan Mas Noya bisa memperkenalkan dulu. Ya, terima kasih Mas Fuad. Perkenalkan semuanya, nama saya. Perkenalkan semua, saya Noya Muzaki. Nah, mari kita mulai pembahasan tentang 10 November 1945. Nah, untuk Mas Nail, apa sih 10 November 1945 itu? Ada peristiwa apa di situ? Untuk peristiwa pertempuran 10 November 1945 itu adalah pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Sebuah pertempuran sebelumnya pecah pada 30 Oktober sebelum 10 November yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran terbesar di kota Surabaya, di mana para pejuang Indonesia melawan pasukan Inggris dan pasukan Belanda untuk merebut kota. Aku ada pertanyaan nih buat Mas Nail. Apa sih kira-kira yang menjadi pemicu pertempuran hebat itu? Nah, ada beberapa faktor nih Mas Fuad. Dari yang pertama, faktor perobekan bendera di atas Hotel Yamato. Yang kedua, Belanda mengultimatumkan perampasan senjata kepada Indonesia. Lalu yang ketiga ialah tewasnya Jenderal Brigadir Malabi yang di Jembatan Merah. Nah, Mas Nail, aku pengen tahu nih, nama sekarang Hotel Yamato dan lokasinya itu gimana sih kira-kira? Oke Mas Fuad, aku akan menjawab pertanyaanmu. Hotel Yamato sekarang itu berubah jadi Hotel Majapahit. Sekarang Hotel Majapahit berlokasikan di Jalan Tunjungan nomor 65. Kalian bisa cek di lokasinya sekarang untuk mengetahui bangunannya sekarang kayak apa. Nah, untuk Mas Arfa sebagai warga asli Surabaya, pernah nggak sih dengar cerita tentang 10 November dari keluarga, teman, atau kerabat yang lainnya? Oh iya, dulu saya sering sekali mendengar cerita dari bapak saya tentang bagaimana kakek saya dulu ikut berjuang. Beliau bilang, semangat arek Surabaya waktu itu sangat luar biasa. Mereka berjuang mati-matian dan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan banyak warga sipil yang ikut membantu, seperti menyediakan makanan atau membantu merawat yang terluka. Wah, pertempuran yang penuh semangat, yang membara ya. Nah, untuk Mas Nayan sebagai pengamat sejarah, apa sih pertempuran Surabaya 10 November 1945 di Surabaya ini mengapa sangat penting dalam sejarah Indonesia? Terima kasih atas perhatiannya Mas Fuad. Pertempuran Surabaya menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak akan menyerah begitu saja karena kalah secara militer, tetapi semangat perlawanan arek-arek Surabaya menginspirasi perjuangan di daerah lain. Ini juga menjadi bukti bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Nah, Mas Arfa, apa sih nilai-nilai dari pahlawan 10 November atau pahlawan-pahlawan yang terdahulu yang masih tercermin atau masih relevan di generasi muda ini, khususnya para Gen Z? Oke Mas Fuad, menurut saya pribadi, semangat gotong royong dan cinta tanah air itu yang paling penting. Dulu para pejuang bersatu padu tanpa memandang perbedaan. Tapi sekarang kita sebagai generasi muda harus meneladani semangat itu untuk membangun Surabaya dan Indonesia yang lebih baik. Misalnya dengan ikut aktif dalam kegiatan sosial, menjaga lingkungan, atau mengembangkan potensi diri untuk kemajuan bangsa. Nah, Mas Nail, apakah ada ingin pesan-pesan yang disampaikan terkait peristiwa 10 November 1945 ini? Oke, aku kasih satu pesan nih ya. Kita harus terus mengenang jasa para pahlawan. Jangan lupakan sejarah karena dari sanalah kita belajar. Semangat 10 November harus terus membara dalam diri kita untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif.
Oke, Mas Fuad sendiri kan sudah mendengar cerita dari kami berdua ya tentang 10 November Surabaya. Tapi Mas Fuad sendiri pernah dengar nggak 10 November itu apa dan pernah mendengarnya dari mana? Nah, untuk cerita 10 November sendiri saya tidak mendengar secara runtut atau rinci seperti ini ya Mas. Saya hanya mendengar 10 November itu terjadi di Jembatan Merah dan pertempurannya itu hanya antara pihak Belanda dan Indonesia saja. Padahal ternyata Belanda diboncengi oleh Inggris, oleh tentara Inggris. Seperti itu Mas Alfa. Nah, tahu nggak Mas Fuad, kalau di balik semangatnya area-area Surabaya ini ada penyemangat yang sangat berjasa loh. Coba siapa orangnya? Nah, Mas saya kalau tidak salah itu nama pembakar semangat atau penyemangat arek-arek Surabaya itu Sutomo atau Bung Tomo. Apakah benar itu Mas saya? Ya. Nah, benar banget tuh Mas Fuad jawabannya. Bung Tomo atau Bapak Sutomo itu adalah yang membakar semangat arek-arek Surabaya. Oke Mas Fuad, kan kita dari tadi ini membahas tentang 10 November Surabaya ya. Sebenarnya apa sih yang menurut Mas Fuad menarik tentang perbincangan ini? Nah, terima kasih Mas Alfa atas pertanyaan tersebut. Yang membuat saya tertarik untuk perbincangan ini adalah bagaimana kok bisa rakyat Surabaya menang melawan tentara Belanda yang ingin kembali wilayah Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Nah, dikarenakan kita memiliki keterbatasan waktu, kita akhir saja perbincangan pada hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan informasi, wawasan, dan inspirasi mengenai pertempuran 10 November. Saya Fuad, saya undur diri. Dan terima kasih telah menonton video ini. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana.